Kan kita bid'ah di mana-mana. Ya, baca salawat sebelum azan. Muadzin baca Allahumma rabbana da'wati tamma. Ya, innaka la tuhliful mi'ad. Banyak sekali. Kadang kalau kita nggak bisa bahasa Arab, salah dalam memahami hadis sering terjadi. Saya berikan contoh yang tersebar di masyarakat. Kapan? Apabila kalian mendengar muadzin adzan. Ini khitab buat siapa? Buat muadzin atau buat pendengar? Buat pendengar, Mas. Muadzin tidak ada doa apapun setelahnya. Hei, Pak Muhtaram, Pak Badrus Salam LC, ente ini berbohong, berdusta, mengada-ngada, lupa, atau gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nahdien, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dan dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya hadir kembali akan mengomentari ceramahnya dua orang Ustadz Wahabi yang selalu mempermasalahkan amalia orang-orang Aswaja, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Di mana sebagaimana kita dengarkan di awal, dua orang ustadz ini, yang pertama Ustadz Muhtaram dan yang kedua adalah Ustadz Badrus Salam LC. Dua orang ustadz ini mempermasalahkan amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama atau orang-orang Aswaja. Sebagaimana kita maklumi bersama, kita orang-orang Aswaja, muadzinnya ketika adzan itu selesai adzan itu membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma sampai innaka la tukhliful mi'ad. Ini oleh dua orang ustadz ini dianggap salah, dianggap keliru, dianggap bid'ah. Jadi oleh Ustadz Muhtaram ini di mana-mana terjadi bid'ah, artinya bid'ah di mana-mana dilakukan. Bahkan di Arab Saudi kata dia itu, dan termasuk di Indonesia. Apa itu? Yaitu setiap kali selesai adzan diwajibkan katanya membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma dan innaka la tuliful mi'ad sampai innaka. Hei Pak Muhtaram, di mana siapa orang NU, orang Aswaja yang menyatakan, ustadznya atau kiainya yang menyatakan bahwa membaca doa adzan bagi muadzin atau yang mendengarkan itu hukumnya wajib? Siapa Pak Muhtaram? Saya ingin dengar itu. Siapa Ustadz Aswaja atau siapa Kiai Aswaja yang menyatakan bahwa membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma sampai innaka la tukhliful mi'ad itu adalah hukumnya wajib? Nggak ada Pak Muhtaram. Itu hukumnya sunnah. Kalau ada orang bodoh misalnya dari kalangan NU, dari kalangan Aswaja yang mengatakan itu adalah wajib, orang bodoh, ya, enggak tahu saya kalau memang ada orang seperti itu, orang awamnya. Tapi saya ingin tahu siapa ustadz atau siapa ulama, siapa kiai dari kalangan NU, dari kalangan Aswaja yang mengatakan bahwa membaca doa habis adzan bagi muadzin itu hukumnya adalah wajib. Siapa? Itu sunnah, mustahab itu. Jangan ngada-ngada lah ente itu. Sudah begitu bilang bid'ah lagi. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Badrus Salam ini, bahwa ketika orang itu tidak mengerti bahasa Arab, maka yang disampaikan adalah salah. Karena hadisnya Rasulullah itu idza sami'tum, ya, jika kamu mendengar anida adzan, jika kamu mendengarkan adzan, maka apa ya? Harus setelahnya itu membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma. Kira-kira seperti itu apa yang disampaikan oleh beliau Ustadz Badrus Salam. Jadi jika kalian mendengarkan adzan atau kamakol seperti itu. Dan menurut beliau, ketika Rasulullah mengatakan jika kalian mendengarkan adzan, mendengarkan panggilan itu, maka yang disunnahkan membaca doa itu bukan muadzin tapi yang mendengarkan. Ini kata Badrus Salam LC. Ini terlalu tekstual banget ente itu.
Jadi muadzin, orang yang adzan, ketika membaca doa itu kemudian dianggap ini tidak sesuai dalil, tidak dianggap atau bahkan dituduh sebagai orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Yang banyak nggak ngerti bahasa Arab, yang salah baca kitab itu malah teman-teman Anda, Bapak Abdul Salam. Ya, saya katakan bahwa membaca doa habis adzan, ba'dal adzan, ini hukumnya adalah sunnah mustahab, bukan hanya untuk orang yang mendengarkan, tetapi untuk orang-orang yang adzan bagi muadzinnya sendiri itu disunahkan. Saya tidak akan menjawab dari aswaja, dari ulama-ulama aswaja. Saya akan menjawabnya dari ulama ente sendiri di Arab Saudi, yaitu Ibnu Baz. Yang mana orang-orang Wahabi itu katanya mengaku alumni dari Arab Saudi. Ini ulama Arab Saudi, Ibnu Baz. Katanya bahkan oleh Syekh Al-Khumais itu dikatakan bahwa Ibnu Baz ini berada di tingkatan tertinggi di surga berdasarkan mimpinya seorang dosen di Fakultas Arab Saudi itu namanya Syekh Al-Khumais ya. Al-Khumais itu bermimpi Ibnu Baz ada di tingkatan yang paling tinggi. Jika yang dikerjakan oleh Ibnu Baz memfatwakan bahwa sunnah mustahab membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai innaka la tukhliful mi'at, ini dianggap pekerjaan bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu ada di neraka. Kenapa Syekh Al-Khumais itu katanya bermimpi bahwa Ibnu Baz ada di surga, sudah gitu surganya paling tinggi. Seharusnya kalau yang dikerjakan Ibnu Baz, bahkan dia bukan hanya mengerjakan, berfatwa bahwa sunnah mustahab lagian itu membaca bagi muadzin untuk membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai la tuhliful mi'at. Kenapa Ibnu Baz seperti itu memfatwakan kalau memang ini bid'ah, kalau memang ini sesat, kalau ini memang bisa menyebabkan masuknya seseorang terhadap neraka? Gitu ya Pak Ustadz Muhtarom dan Pak Ustadz Badrul Salam Ilsi. Jadi Anda ini gimana? Anda ini tidak tahu, berbohong, atau lupa sih bahwa Ibnu Baz bilang seperti itu? Jadi kalau ingin menyampaikan sesuatu silakan sampaikan dalilnya. Ini menurut ulama, ini menurut ini. Anda memahami hadis hanya berdasarkan logika Anda sendiri. Padahal ulama Anda sendiri bilang seperti itu, Pak Ustadz. Ulama Anda sendiri, ini ulama Arab Saudi. Ulama Arab Saudi ini. Bahkan kata Ustadz Muhtarom ini, terjadinya bid'ah ini di Arab Saudi itu tidak 100% mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Emang ente lebih sunnah, lebih salafi dari orang-orang Arab Saudi ya Pak Muhtarom? Lucu benar Anda ini. Baik, saya akan membaca sedikit saja. Silakan membaca nanti sendiri Anda, Pak Muhtarom dan Pak Badrul Salam ya. Ini fatwanya Syekh Ibnu Baz, Al-Imam Ibnu Baz, yang menyatakan sunnah orang itu, muadzin itu untuk berdoa dengan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan sampai innaka la tukhliful mi'at. Silakan ini baca. Saya akan membaca sedikit saja. Ini fatwanya Syekh Ibnu Baz, Imam Ibnu Baz. Saya seorang adzan, seorang muadzin. Apakah wajib bagi saya setelah adzan untuk membaca doa yang maksud dari Rasulullah, atau sesungguhnya tidak wajib bagi seorang muadzin untuk membaca doa tersebut? Bagi Pak Muhtarom ya, ini tidak wajib. Ingat, di Arab Saudi itu tidak diwajibkan. Ternyata Ibnu Baz sendiri yang menjawab. Al-jawab, ini jawaban Ibnu Baz. Ad-du'a'u ma huwa biwajibin. Doa setelah adzan itu bukan wajib, Mas Bro. Tetapi apa hukumnya? Sunnatun lil muadzin. Sunnah hukumnya bagi muadzin, orang yang adzan. Juga sunnah wa ghairil muadzin, bagi selain orang yang adzan. Jadi ad-du'a'u sunnatun mustahabun. Doa setelah adzan itu sunnah mustahab, baik bagi orang yang adzan Pak Badrul Salam ataupun bagi orang yang mendengarkan selain orang yang beradzan. Laisa wajiban lil muadzin ba'da faraghi min adzan. Tidak wajib bagi muadzin untuk membaca itu setelah adzan. Wali ghairihi, dan setelahnya. Wali ghairihi, dan bagi orang lain yang mendengarkan tidak wajib. Itu hukumnya adalah sunnah.
Maka fal muadzin, orang yang adzan ba'dal faragh yaqulu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, summa yaqul Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ila akhirih ini. Nah, ini jelas Imam Ibnu Bas memfatwakan sunnah bagi seorang muadzin ataupun bagi yang mendengarkannya untuk membaca doa ini. Gimana ente Ustadz berdua ini? Selanjutnya silahkan ini baca sendiri. Ini fatwanya Imam Ibnu Bas, baca sendiri ke belakang berdasarkan hadis dan lain sebagainya ini ya. Katanya alumni Arab Saudi, gimana kok nggak ngikutin fatwa ulama-ulama ente sendiri itu di Arab Saudi? Sudah begitu berbohong lagi, bahkan mengaku lebih salaf dari Arab Saudi Pak Muhtaram ini. Baik, demikian teman-teman apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.